Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia, yang mana sebelumnya kajian akidah tahawiyah kita bersama-sama berkumpul di tempat yang lain beberapa saat, beberapa pekan libur karena qadarullah ma syaa fa'al, sesuatu kendala, dan alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa melanjutkan pelajaran kita di tempat ini. Tentu kita mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, terhadap semua pihak, semuanya yang tidak bisa disebutkan namanya, dan semua yang hadir juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Dan kita berada di awal bulan Sya'ban untuk mengingatkan kembali bahwasanya Sya'ban bulan yaghfulun nas, yang banyak dilalaikan oleh manusia karena keadaannya baina Rajab wa Ramadan, berada di antara Rajab bulan haram. Keutamaan bulan haram kita mengetahuinya, bulan suci yang dilipat gandakan pahala. Kemudian setelahnya bulan Ramadan, dan kemudian bulan Ramadan penuh berkah, kita juga mengetahuinya. Sehingga jiwa-jiwa kebanyakan manusia lalai karena sebelumnya, di bulan sebelumnya sudah memacu semangatnya. Kemudian yang akan datang insyaallah bulan Ramadan juga ada ibadah yang istimewa, berpuasa dan yang lainnya. Maka ini bulan yang dilalaikan, bulan Sya'ban. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa, sebagaimana yang ditanyakan langsung oleh sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dan juga terdapat di silsilah al-hadis sahihah Syekh Albani rahimahullah taala. Kemudian Nabi mengatakan bahwasannya di bulan ini diangkat turfa'ul a'mal ila Rabbul Alamin, diangkat amalan setahun, catatan amalan setahun di sisi Rabbul Alamin. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia banyak lalai, Nabi mencari kesempatan itu. Nabi banyak berpuasa karena Nabi menyukai ketika amalan itu diangkat di sisi Rabbul Alamin. Kata Nabi, wa anna shaim, aku sedang berpuasa. Ketika amalan catatan itu diangkat, Nabi sedang berpuasa. Kesempatan-kesempatan manusia lalai, Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara maghrib dan isya kebanyakan manusia lalai, dan alhamdulillah kita tadi di hampir seluruh, kita katakan seluruh negeri kita, pesta rakyat ini sudah lemas, apalagi jagoannya tidak memiliki angka yang diinginkan. Lemas di rumah sehingga berat untuk menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Sya'ban adalah Syahrul Qura, bulannya para qari. Orang-orang soleh terdahulu di bulan Sya'ban sudah meningkatkan bacaannya. Misalnya kita biasa di bulan-bulan biasa one day one juz, satu hari satu juz. Sekarang tingkatkan, lebihkan. Tidak 2 juz, 1 juz setengah satu hari. Kalau tidak juga 1 juz, lebihkan 1 halaman. Yang penting ada kelebihannya di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian bulan Sya'ban bagi wanita muslimah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, bagi yang mempunyai pasangan, yang belum berdoa saja, belum nampak hilal.
Yang belum mempunyai pasangan bersabar dulu. Bagi yang mempunyai pasangan atau saudari perempuan, ingatkan, tanyakan apakah sudah mengqadha puasa Ramadan tahun lalu atau belum. Maka ini kesempatannya. Itu sedikit mengenai bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita umur kita di bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk bisa menampakkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita lanjutkan di tempat sebelumnya. Berarti sekarang insyaallah pembahasan atau pertemuan yang keempat. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, kita review sejenak. Mungkin di antara yang hadir bapak-bapak kita tidak mengetahui apa itu akidah tahawiyah dan langsung melompat ke tahu-taunya pembahasan yang poin yang ke-8. Apa ini pembahasannya? Jadi kita review bahwasanya di pertemuan yang pertama di mushola yang lain, di tempat yang lain, kita di muqaddimah mempelajari tentang bagaimana pentingnya akidah, disiplin ilmu akidah. Kita jelaskan di awal-awal pertemuan ketika membahas ini, karena ini adalah pondasi dari ajaran Islam. Kalau kita tidak sesuai membaca Al-Quran misalnya masih salah-salah, itu masih mendapat pahala. Bukankah orang yang ya tok kata Nabi SAW mendapatkan pahala juga? Tetapi tentu dengan berusaha. Namun kalau masalah akidah, dia tidak ada abu-abunya, hitam putih, tidak ada abu-abunya. Berbeda kita dengan membahas fikih, itu masih ada khilaf para ulama. Kalau di sini tidak, karena akidah itu sudah baku, tidak, dan dalilnya itu sudah jelas Al-Quran dan hadis. Kalau masalah fikih masih ada pendapat ini, pendapat, ada ulama yang mensahihkan, ada yang mendoifkan, ada ulama yang berpendapat ini, itu masih bisa. Tapi kalau masalah akidah tidak. Kalau tidak itu benar, maka itu kesesatan. Dan ini pondasinya. Pembahasan yang sangat penting di sini, yaitu ma'rifatullah, membahas zat yang maha agung, kita mengenalnya di pembahasan akidah. Dan ini banyak cabang-cabangnya nanti. Misalnya tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma wa sifatnya. Itu dibahas di pembahasan akidah. Kemudian di pertemuan yang kedua kita membahas tentang biografi muallif Imam Abu Ja'far At-Tahawiyah. Kita bahas sedikit karena tidak mungkin kita membaca karya tulisnya tetapi kita tidak mengenalnya. Jadi dia seorang ulama yang lahir di Mesir. Kemudian awalnya dia belajar kepada pamannya. Siapa pamannya? Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani adalah sahib, maksudnya yang langsung menimba ilmu dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Namun ketika dia di usia 18-20 tahun, orang remaja, orang yang semangat-semangat, pemuda, ketika ingin membaca referensi yang lain, literatur yang lain, maka dibacanya tulisan ulama yang bermazhabkan Hambali. Ketika itu nampaklah oleh pamannya Imam Al-Muzani, maka dicelanya, tidak ada kebaikan bagimu. Maka dengan itulah awalnya dia memperdalam mazhab Hanafi. Sehingga setelah umur itu, setelah dia ada sedikit cekcok dengan pamannya sendiri yang mengajarkan mazhab Syafi'i, akhirnya dia dinisbahkan dan belajar memperdalam mazhab Hanafi, sehingga dia di Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Jadi dia pindah mazhab istilahnya di masalah pemahaman fikih ke mazhab Imam Abu Hanifah. Namun masalah akidah kita tekankan kembali, masalah akidah semua imam itu sama. Adapun perbedaan mungkin sedikit, mungkin sekitar sedikit pembahasannya yang berselisih, tetapi pokoknya sama, seluruhnya sama.
Rata-rata masalah akidah al-imatu al-arba', imam yang empat itu sama akidahnya. Itu makanya kita berani membahas ini, karena masalah akidah itu tidak di kalangan ulama Ahlussunnah itu tidak terjadi perbedaan, tidak ada terjadi perbedaan. Kemudian di pertemuan yang ketiga, alhamdulillah kita sudah membahas poin-poin yang disebutkan oleh muallif pada matan akidah ini, alhamdulillah. Kemudian kita dudukkan perkaranya. Misalnya dalam masalah asma wa sifat, kita sudah jelaskan ada kelompok yang menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti Jahmiyah yang didirikan pencetus pertamanya Safwan bin Jaham atau Jaham bin Safwan, terbalik. Itu yang pertama mencetuskan. Kemudian ada lagi kelompok yang menolak tetapi menakwilnya. Dia menolak tetapi ditakwilnya, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah yang itu pencetus pertamanya adalah Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha? Seorang yang hadir di majelis Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Imam besar, Imam Hasan Al-Basri, tabi'in kabir, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika dia suatu permasalahan menyelisihi ahlu sunnah, pemahaman para sahabat, maka didengar di majelis Imam Hasan Al-Basri bahwasanya beliau telah menyimpang, Wasil bin Atha telah menyimpang. Maka dikatakannya, dijawab, dia membela diri, akhirnya dia keluar. Kata Imam Hasan Al-Basri terhadap jamaah yang hadir bahwasanya dia telah melakukan i'tizal. Dia telah i'tizal, istilahnya telah memisahkan diri, telah keluar diri. Itu makanya namanya, dari situlah dinamakan Mu'tazilah. Dan ini pencetus pertamanya. Kemudian ada sebagian menetapkan, ada sebagian menolak. Yang ditetapkan hanya sedikit, dan kita mempelajari dahulu, dan ini masuk kurikulum kita pendidikan agama Islam di Indonesia. Sifat 20 yang kita kenal dengan akidah Asy'ariyah. Seluruh akidah di ASEAN, Asia Tenggara, menisbahkan diri kepada akidah Asy'ariyah. Adapun masalah mazhab Syafi'iyah kata mereka, tetapi akidah Asy'ariyah. Kan aneh. Dari situ kalau kita bercerdas dalam menganalisa, berfikir, mazhab Syafi'i, akidah Asy'ari, kenapa tidak akidah Syafi'i? Kenapa mazhab masalah fikihnya diambil Syafi'iyah, pendapat Imam Syafi'i? Lalu masalah akidah ditinggalkan, diambil Asy'ariyah. Dan tidak bisa kita pungkiri, biasanya orang-orang dari Mesir, Al-Azhar atau yang lain, tempat-tempat yang lain, sebagian besar Timur Tengah, kecuali orang-orang yang belajar di kota Nabi dan semisalnya, yang jelas akidahnya itu ketika kembali ke tanah air membawa akidah Asy'ariyah, membawa akidah Asy'ariyah. Dan itulah yang kita saksikan. Misalnya Allah di mana-mana, itu akidah Asy'ariyah. Sehingga menutupinya berbohong, mengingkari apa fitrah yang di dalam hatinya. Di suatu saat dia mengatakan, kita kadukan, kita berharap hasil pemilu ini, kita berdoa kepada Allah, menunjuknya ke atas. Tetapi dalam ucapan lisannya dia mengatakan di mana-mana. Inilah banyaknya. Dan orang ini menganggap masalah tidak perlu diperdebatkan. Tentang Rabbul Alamin diperselisihkan. Sudah jelas Allah yang menyebutkan tentang dirinya di dalam firman-Nya. Kemudian Nabi yang menjelaskan, begitu juga yang dipahami oleh para sahabat. Dikatakan itu masalah khilaf? La. Kalau kita mempelajari firqah-firqah di dalam Islam, itulah dia masalah akidah semuanya. Asy'ariyah, Maturidiyah, semuanya yang pakai iya-iya, itu masalah akidah.
Bukan masalah fikih yang satu turun misalnya dari i'tidal tangannya dulu atau lututnya dulu, atau di duduk tahiyat akhir ada yang tawaruk, ada yang iftirash. Itu masalah fikih. Itu yang berlapang dada kita menerimanya. Tetapi masalah akidah tidak bisa. Rabb yang kita sembah setiap saat, minimal 5 kali sehari dan semalam, dihinakan oleh orang. Meskipun dia saudara kita, tetapi masalah akidah ini berbeda. Tidak ada toleransinya. Engkau mengatakan Rabbku di mana-mana. Allah yang aku sembah engkau katakan di mana? Berarti dia ada di tempat-tempat yang najis, di tempat yang kotor. Lemparkan hujah terhadap mereka. Pembahasan kita di tempat yang lain, di Limbungan, itu sungguh sangat menarik tentang kasyfus syubhat. Masya Allah. Itu Al-Imam rahimahullah ta'ala membawakan kita bagaimana kita menjadi seorang yang bisa membantah orang-orang yang batil. Dibekali kita tentu dengan ilmu agama, kita disuruhnya mempelajari ilmu agama, pemahaman yang hak, tetapi bagaimana caranya kita. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sering membawakan bagaimana hujahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam mematahkan hujah-hujah ahlul batil. Kita bawakan sebuah kisah yang sangat menarik. Itu kisah Syekhul Islam ketika diskusi, dialog tentang ilmu nahwu. Dengan ilmu nahwu, lupa namanya salah seorang ulama di Mesir, Abu Hayyan kalau tidak salah, dia adalah bahrul ilmu fin nahwu. Dia samudranya ilmu masalah nahwu, tetapi dia dalam mengambil banyak pendapat-pendapat ilmu nahwu dengan, bagi orang yang mempelajari nahwu tahu dengan Sibawayh itu dia banyak mengambil pendapat itu. Ketika berdialog dengan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, lalu Syekhul Islam mengatakan ini salah, tidak ada tentang cara begini di dalam lisan Arab. Istilahnya orang-orang Arab tidak biasa dengan ini. Lalu dijelaskan oleh Abu Hayyan kalau tidak salah, yang ulama nahwu tersebut, ini adalah pendapat Sibawayh, imam yang diakui tentang keilmuannya di ilmu nahwu. Kata Syekhul Islam mematahkan hujahnya, apakah Jibril turun kepada Sibawayh yang harus diikuti? Nah, jadi dengan itu kita menjadi kokoh. Satu-satunya yang kita telan mentah-mentah tanpa analisa adalah hanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu boleh kita analisa. Misal contoh di Pekanbaru, di negeri kita, daerah kita, belakangan ribut ikhwan-ikhwan yang mengaji tentang takhrij hadis. Takhrij hadis, lalu membawakan pendapat yang mentakhrij begini, mendoifkan, ada ilatnya itu. Bingung orang yang sudah mengaji. Kenapa bingung? Bukankah kita sudah mendapatkan pondasi? Setiap perkataan Imam Malik pernah mengatakan, setiap perkataan manusia bisa diambil dan ditolak. Illa ashabul kabar, kata Imam Malik. Setiap perkataan manusia, apapun penelitian manusia bisa diambil dan ditolak, kecuali pemilik kubur itu, sambil menuju ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah cara kita beragama. Adapun terhadap perselisihan, kita tidak boleh membuat jurang yang sangat dalam. Seperti di pesta demokrasi, ada yang memilih, ada yang golput, ada ini. Siapapun yang menang, itulah yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang terbaik bagi negeri kita ini. Yang dipermasalahkan, kita bisa tidak jadi rakyat yang baik. Adapun pemimpin yang baik, dia Allah nanti yang akan membalasnya di akhirat. Seandainya dia zalim, tapi kita doakan jangan zalim. Adapun masalah kita, bagaimana kita nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dihisab. Taib. Jadi kemana-mana dia. Nah, jadi itu tentang pembahasan sedikit di 3 pertemuan yang telah dibahas, rangkuman singkatnya
Dan disebutkan oleh muallif, kita bacakan sedikit bahwasanya hadza zikru bayani aqidati ahlus sunnah wal jamaah ala mazhabi fuqahal millah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammadin Hasan Al-Saybani ridwanullah alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usuliddin wa dinu wa yadinuna bihi rabbal alamin, katanya. Di sini disebutkan oleh muallif Imam Abu Ja'far, ini adalah katanya di awalnya penjelasan akidah Ahlus Sunnah. Jadi ini pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas mazhab ahli fikih. Di atas mazhabnya ahli fikih Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Kemudian sahabat-sahabatnya, orang yang meriwayatkan darinya, yang bermulazamah dengannya, yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, kemudian Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Ya, bagi orang yang mempelajari tentang memperdalam fikih, ini orang mengetahui siapa orang-orang ini. Mereka semuanya qadhi di Kufah. Qadhi di Kufah. Kemudian jadi disebutkan oleh Imam At-Tahawi bahwasanya berikut apa yang mereka yakini dari pokok-pokok agama ini. Bayangkan, pokok usuluddin dari agama ini yang mereka anut sebagaimana agama dari Rabbul Alamin. Inilah agama Rabbul Alamin, gitu. Lalu yang berikutnya beliau mengatakan naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufikillah. Kami mengatakan tentang tauhid kepada Allah dengan yakin akan taufik Allah. Yakin, akidah tidak ada keraguan, yakin dan akan taufik dari Allah Subhanahu. Innallaha wahidun la syarikalah. Jadi dia mengatakan, disebutkan dalam matan akidah ini, sesungguhnya Allah adalah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini telah dijelaskan, kita cuma membacakan untuk mereview agar memahami apa yang dibahas di dalam masalah akidah tauhid. Wala syai'a mithluh, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wala syai'a yu'jizuh, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Di Allah Maha Kuat, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Kemudian wala ilaha ghairuh, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia. Qadimun bila betidak, daimun bila intiha. Maha dahulu tanpa permulaan, maha abadi tanpa kesudahan. La yafna wala yabid, dan tidak akan fana dan tidak akan punah. Nah, jadi itulah Rabbul Alamin yang telah dibahas di sebelumnya di 3 pekan yang lalu. Dan insyaallah kita akan memasuki poin selanjutnya, yang poin ke-8. Maka kita dengarkan yang dikatakan oleh muallif rahimahullah taala. Tafadhal. Kemudian Imam Abu Ja'far At-Tahawi menjelaskan wala yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi kecuali yang Dia kehendaki. Maksudnya yang Allah yang kehendaki, itulah yang terjadi. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, namun kehendak Allah jualah yang terjadi. Di dalam masalah ini kita akan jelaskan tentang akidah yang memahami tentang kehendak ini, takdir ini. Yang pertama qadariyah. Qadariyah termasuk salah satu akidah yang menyimpang, yang sudah ada sejak zaman sahabat. Sejak zaman sahabat. Dia meyakini, orang qadariyah, bahwasanya Allah tidak menakdirkan sesuatu dan Dia tidak mengetahui. Aneh. Allah tidak menakdirkan dan Allah tidak mengetahuinya. Jadi intinya Allah itu tidak mengetahui sebelum kejadian. Jadi sebelum kejadian 5 menit lagi itu Allah tidak mengetahui, kata orang qadariyah. Tetapi setelah terjadi baru Allah mengetahui. Ini pemahaman yang sesat yang ada di dalam agama kita. Dan ini ada. Jangankan di zaman ini, di zaman sahabat sudah ada. Sehingga ketika itu datanglah orang ke Irak untuk menjumpai Abdullah bin Umar. Ketika itu Abdullah bin Umar sudah tua,
Duduk lalu bertanyalah orang kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya di tempat kami ada yang begini-begini di Baghdad. Lalu kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya katakanlah Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar menyebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu hadis yang diriwayatkan dari bapaknya Umar. Itu hadis Jibril yang terkenal. Di mana Jibril datang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Sudah jelas ada takdir di situ yang diingkari oleh orang-orang yang masih hidup, para sahabat Nabi. Kemudian Jabariyah adalah bahwasanya mereka meyakini kelompok ini manusia itu tidak mempunyai kehendak, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kita ini orang yang dipaksa, tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah dipaksa oleh Allah. Ke kanan kata Allah ke kanan, enggak bisa kita melakukan yang lain. Dalam kenyataannya kita mempunyai keinginan yang kita inginkan, misalnya kita kini ada. Jadi yang tengah-tengah antara itu akidah Ahlussunnah, antara Qadariyah dan Jabariyah, di mana akidah Ahlussunnah seluruh kehendak manusia, perbuatan manusia itu murni manusia melakukan di atas kehendaknya, tetapi semuanya itu di atas ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang membedakan. Kayaknya masih bingung-bingung. Kita ulangi lagi. Qadariyah, masalah takdir kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu mengatakan Allah tidak mengetahui sebelum kejadian. Yang kemudian Jabariyah, ini sesat nih, tapi ada di dalam Islam. Manusia tidak bisa mengapa-ngapa, dia dipaksa oleh Allah. Jabar, dipaksa, seperti boneka ke sana ke sini, tidak memiliki keinginan yang lain, kehendak yang lain. Adapun Ahlussunnah itu di antara Jabariyah dan Qadariyah. Jadi menetapkan perbuatan kehendak manusia itu murni manusia melakukannya, tetapi semua itu di atas takdir Allah dan ilmu Allah Subhanahu. Allah mengetahuinya semuanya. Nah, itu bedanya. Beda dari Qadariyah, beda dari Jabariyah. Itulah akidah Ahlussunnah. Jadi memang kebenaran itu di antara dua kesesatan. Lihatlah surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, selain maghdub yang dimurkai dan selain yang dhalin, yang sesat, yaitu orang-orang agama Islam pertengahan. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Masyaallah muslimin rahimanillah. Adapun kita tidak bawakan seluruh pembahasan dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif pensyarahnya, tapi kita ambil sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surah Al-An'am ayat 125, faman yuridillah ayyahdahu yashrahu sadrahu lil Islam. Jadi barang siapa yang Allah inginkan mendapatkan petunjuk, maka Allah lapangkan dadanya dengan Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'alu sadrahu daykan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Jadi bagi siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka Allah jadikan dadanya itu sesak dengan Islam, seolah-olah dia mendaki ke langit. Nah, itu. Ini dalilnya yang mengokohkan poin yang ke-8, bahwasanya disebutkan oleh muallif wala yakunu illa ma yurid, tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang ke-9. Kemudian muallif menyebutkan di poin yang ke-9, la tablughul ahwam wa la tudrikuhul afham. Jadi tidak dijangkau oleh angan-angan dan tidak pula
dijangkau oleh nalar daya pikir manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dijangkau, tidak bisa kita memikirkannya kecuali kita mempelajari sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah tanpa kita bayangkan. Jangan bayangkan Allah begini lalu kita bayangkan. Jangan. Itu syaitan yang bermain. Jadi kita tetapkan sesuai dengan kebesaran, keagungan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini. Misalnya Allah menyebutkan sifatnya, kita benarkan, kita imani, lalu kita tidak menolaknya. Tetapi jangan samakan dengan makhluk. Sebagaimana di awal-awal bagaimana akidah Ahlussunnah tentang asma wa sifat, yaitu menetapkannya tanpa ditaktil, tanpa ditakwil, tanpa ditashbih, tanpa ditamtsil. Tanpa ditolak, tanpa ditakwil, dipalingkan, tanpa dipermisalkan, tanpa ditanya takyif dibagaimanakan, tanpa ditashbih, tanpa diserupakan dengan makhluknya. Jadi berbeda. Jadi harus jelas membedakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Telah kita bahas dulu di tempat yang lain, laisa kamitslihi syai'. Jadi intinya bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi tidak ada yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tadi disebutkan tidak, jadi la tablughul ahwam wa la tudrikuhul afwam. Jadi tidak dijangkau dengan angan-angan dan tidak pula oleh nalar daya pikir manusia. Di sini kita sebutkan ayat yang mulia yang dibawakan di sini juga disebutkan oleh mu'alif. Dia membawakan surah yang paling agung, ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi disebutkan oleh pensyarah di sini Abu Izzi Al-Hanafi beberapa ayat, sebenarnya ada ayat, ada surat disebutkan, tetapi yang kita bahas ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Jadi surat yang paling agung adalah surah Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim adalah ayat kursi, karena menyebutkan tentang Allah, menyebutkan tentang Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah tidak ada ilah kecuali Dia yang maha hidup dan qayyum, yang bagaimana, yang maha berdiri atau yang maha kekal. La ta'khudhu sinatu wa la nahum. Jadi Allah itu tidak mengantuk. Allah tidak mengantuk. Wala naum, dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wal ardh. Baginya lah kepunyaan langit dan bumi, itu milik Allah. Wala yauduhu hifzuma. Apa lagi? La yashfa'u indahu illa bi izni. Jadi tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yauduhu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Jadi Allah itu mengetahui semuanya, baik yang di hadapan manusia maupun yang di belakangnya. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Jadi Allah itu apa namanya? Yauduhu hifzuhuma, mengetahui apa, dan ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Dia maha ali, maha tinggi, dan maha besar, maha agung. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ayat ini adalah ayat yang paling agung, yang memperkenalkan, menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang disebutkan di dalam, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, dia membawakan riwayat, banyak riwayat yang disebutkan tentang keutamaan ayat kursi. Coba kita sedikit mengingatnya kembali. Yang pertama tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Itu
pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu ayatin fi kitabillahil a'zam?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau di dalam kitab Allah ayat yang paling agung, yang paling mulia? Qal, lalu dijawab oleh Ubay, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Lalu Nabi faraddada mirara. Nabi mengulang-ulang pertanyaan tersebut. Apakah engkau? Diulang oleh Nabi. Kemudian tsumma qala Ubay, kemudian Ubay menjawab, ayatul kursi. Ubay menjawab, Ubay bin Ka'ab, yaitu ayat kursi. Lalu disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW bersabda tentang beliau, liyahnikal ilmu ya Abul Munzir. Jadi semoga Allah mengokohkan ilmu engkau wahai Abu Munzir. Innalaha lisanan wa syafatain tuqaddasul maliki inda saqil ars. Jadi ayat kursi itu disebutkan oleh Nabi SAW itu memiliki mulut dan dua bibir yang dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dekat arasnya. Itu kita harus beriman tentang perihal yang gaib. Bagaimana caranya kita itu sesuai dengan dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan ayat kursi. Keutamaan yang lainnya kalau kita perhatikan termasuk dari zikir pagi, zikir petang, zikir sesudah sholat fardu, zikir mau tidur, itu dibaca ayat kursi. Sehingga ada riwayat yang menyebutkan barang siapa yang ketika membaca ayat kursi lalu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada antaranya selain surga. Jadi yang memisahkannya dengan surga ketika setelah membaca ayat kursi adalah kematian. Hanya kematian yang menghalanginya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kursi juga salah satu ayat ruqyah. Ketika orang terkena sihir guna-guna, salah satu yang dibacakan ayat kursi. Jadi masih banyak tentang keutamaan ayat kursi karena dia adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Lalu mengenai Ubay bin Ka'ab yang menjadi pelajaran juga bagi kita bahwasanya ketika turun surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, maka Allah berfirman kepada Nabi SAW lewat Jibril, ajarkanlah ayat itu kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu Nabi menyebutkan, kata Ubay bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah menyebut namaku? Kata Ubay. Jadi bertanya, Nabi SAW mendatangi Ubay, ya Abu Munzir. Jadi kunyahnya Abu Munzir, sesungguhnya telah turun surat ini. Lalu Allah berfirman agar mengajarkannya, membacakannya kepadamu. Lalu mendengar itu Ubay bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku? Lalu Nabi SAW menjawab iya. Maka keluarlah air mata Ubay bin Ka'ab. Allah Rabbul Alamin menyebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebanggaan, pantaslah keluar air mata Ubay bin Ka'ab. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan mereka orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mendapat salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha mendapat salam dari Allah dan Jibril. Kalau kita senangnya mendapat salam dari pejabat baru, anggota dewan kirim salam, atau seorang yang dimabuk asmara si fulanah kirim salam, wah udah manjat-manjat dinding. Ini orang sahabat generasi terdahulu, Allah menyebut namanya, kirim salam terhadapnya seperti kepada Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu kita mempelajari ini tentang mereka yang hidup di zaman Nabi. Alangkah indahnya kehidupan mereka, bahagia mereka. Bahagia yang tidak bisa
kita menandingi bagaimana kalau kita bayangkan sisi-sisi kehidupannya, mereka telah mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya mereka biasa saja dalam kehidupan ini, tidak terlalu pusing dengan apa yang dimakan. Alhamdulillah ada, kalau tidak ada berpuasa seperti Nabi SAW. Apakah ada makanan hari ini? Tidak ada. Kalau begitu berpuasa, lapang kehidupan dengan dunia ini. Tapi kalau kita tidak memperhatikan atau mempelajari kehidupan mereka, maka kita akan hanyut dengan bagaimana kehidupan yang sekarang kita hidup di zaman ini. Sesama kita mengaji saja kita sudah tidak disatukan oleh Allah hati kita. Bagaimana dengan orang yang berbeda yang kita bahas? Kita mempelajari kitab tauhid, kita pelajari, saudara kita mempelajari kitab tauhid, tetapi hati kita bercerai-berai. Kenapa? Karena dosa dan maksiat. Karena dosa dan maksiat. Bayangkan orang Muhajirin dan Ansar, Allah satukan hatinya. Dan itu bi ni'matihi ikhwana, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala mereka bersaudara yang sebelumnya mereka Aus dan Khazraj itu berperang di Yasrib. Karena sudah azan, kita tidak mungkin sambung setelah itu karena tidak usah banyak-banyak pembahasannya. Masalah akidah butuh konsentrasi, butuh pemahaman. Karena kalau tidak lurus pemahamannya, karena pernah kita ada kajian akidah, langsung ada yang bertanya apa maksudnya? Karena dia membayangkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita membayangkan zat Allah, tidak boleh. Karena syaitan bermain di situ. Awalnya siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan langit bumi ini? Itu syaitan yang membawa pikiran kita. Jawaban kita Allah, hati kita. Lalu akan dihembuskan oleh syaitan, siapakah yang menciptakan Allah? Itu syaitan. Apabila itu ada di was-was itu, maka berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iblis, syaitan tidak pernah redha. Apalagi ini kita mempelajari akidah yang akan mengokohkan hati kita, yang akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang keempat. 3 pertemuan sebelumnya di tempat yang lain. Dan sekali lagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya bisa dilanjutkan di tempat ini. Dan kita ulangi kembali, jazakumullah khairan semuanya, atas semuanya kita bisa berkumpul bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Senikmat-nikmat waktu luang kita yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.